Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Mekanika Kuantum. Dan pada pertemuan kali ini, pada beberapa bahasan ke depan, kita akan kembali membahas bentuk dan solusi dari persamaan Schrödinger. Namun berbeda dengan pertemuan atau bahasan sebelumnya yang membahas bentuk dan solusi persamaan Schrödinger pada ruang satu dimensi. Kali ini kita akan membahas bentuk dan solusi persamaan Schrödinger pada ruang 3 dimensi. Pada perkuliahan kali ini dan beberapa pertemuan ke depan, kita akan membahas ketiga materi berikut. Nah, yang pertama, kita akan membahas bentuk dan solusi persamaan Schrödinger pada ruang 3 dimensi. Kemudian, berdasarkan bentuk persamaan Schrödinger 3 dimensi yang telah dibahas, kita akan membahas tentang bentuk persamaan Schrödinger atau solusi persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Pada bahasan tentang atom hidrogen ini, kita akan lihat bahwa solusi persamaan Schrödinger pada ruang 3 dimensi dapat mereka ulang secara akurat properti spektrum atom hidrogen yang didapat dari pengukuran eksperimen. Kemudian, pada pembahasan selanjutnya, kita akan mendiskusikan salah satu properti observable yang penting, yaitu momentum sudut atau angular momentum. Pada bahasan ini, kita akan mempelajari bagaimana hasil yang didapat dari penyelesaian persamaan Schrödinger pada ruang 3 dimensi dengan formulasi persamaan diferensial parsial dapat juga didapatkan dengan metode aljabar. Kita juga akan lihat lebih jauh implikasi fisis penting yang didapat dari solusi persamaan Schrödinger dengan metode aljabar ini, yaitu adanya dua jenis momentum sudut, yaitu momentum sudut orbital atau orbital angular momentum dan momentum sudut intrinsik atau yang dikenal dengan momentum sudut spin atau spin angular momentum. Dengan membuat tabulasi perbandingan antara fungsi gelombang partikel pada ruang satu dimensi dan ruang tiga dimensi. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa fungsi gelombang sebuah partikel pada ruang satu dimensi diberikan oleh bentuk berikut, yaitu psi kapital ya, yang artinya dia mengandung tidak hanya komponen spasial atau di sini x, tapi juga mengandung komponen waktu, yaitu t. Atau variabel ya, di sini variabel x dan variabel t. Nah, fungsi gelombang partikel 3 dimensi ya sejatinya merupakan ekstensi dari persamaan gelombang satu dimensi ya, di mana bentuk spasialnya sekarang terdiri dari 3 komponen, ya, yaitu x, y, z, dan dengan tetap mengandung satu komponen variabel waktu t. Nah, bentuk fungsi gelombang satu dimensi ya dan juga 3 dimensi ini juga sama-sama dapat kita tuliskan dalam bentuk perkalian dua komponen fungsi, yaitu komponen fungsi spasial dan fungsi waktu, sebagaimana dapat kita tuliskan sebagai berikut. Jadi kalau komponen spasialnya saja di sini kita lambangkan dengan psi kecil ya, psi kecil ya, psi x, dan komponen waktunya kita lambangkan dengan fungsi v ya, v t. Nah, kalau untuk bentuk tiga dimensinya seperti ini, psi kecil memiliki tiga komponen ya, x, y, dan z dengan komponen fungsi waktu v t. Nah, kita tahu ya dari persamaan Schrödinger satu dimensi, bentuk dari Vt ini adalah sebagai berikut ya, yaitu Vt sama dengan E pangkat minus I dikalikan dengan E di sini energi ya, dikalikan dengan T dibagi dengan H bar. Nah, kemudian kita juga mengetahui sejauh ini ya terdapat dua operator penting, yaitu operator posisi dan operator momentum. Nah, pada formulasi satu dimensi, operator posisi diberikan oleh X topi ya atau X hat, dan operator momentum diberikan oleh P topi atau P hat. Nah, kemudian ekivalen ya dengan komponen spasial pada fungsi satu dimensi. Nah, fungsi gelombang partikel tiga dimensi ya itu memiliki
tiga arah juga ya, memiliki tiga arah. Jadi kalau pada operator posisinya ya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu X topi, Y topi, dan Z topi. Dan operator momentumnya ya dapat kita tuliskan sebagai P topi ya, karena ada tiga komponen ini saya berikan subscript X di sini. Jadi PX topi, kemudian P Y topi, dan P Z topi. Nah, kalau kita ingat ya, di pertemuan sebelumnya, definisi P hat pada ruang satu dimensi itu diberikan oleh hubungan berikut. Nah, misal saya ambil Px di sini, Px ya, Px hat itu sama dengan minus I H bar ya, H bar dikalikan dengan do per do X, di mana do ini merupakan operasi turunan parsial ya. Nah, kalau di sini operasi turunan parsial terhadap X. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang kita ingin tuliskan ya bentuk operator momentum ini dalam bentuk tiga dimensinya, kita dapat tuliskan sebagai berikut ya. Jadi P ya, ini sudah dalam tiga dimensinya, yaitu sama dengan minus IH bar ya, faktor di depannya tetap sama. Namun sekarang kita memiliki tiga komponen turunan parsial, yaitu do per do X, kemudian do per do Y, dan do per do Z. Nah, dalam bahasan kalkulus vektor ya, kita juga mengetahui bahwa komponen berikut ini, ya, komponen ini dapat dituliskan dengan simbol berikut ya, simbol segitiga terbalik, atau yang dikenal sebagai operator gradien. Oke, nah kemudian kita ingat kembali juga bahwa pada pembahasan fungsi gelombang partikel satu dimensi terdapat hubungan normalisasi berikut ya. Jadi hubungan normalisasi yang dituliskan dalam bentuk integral berikut, yaitu minus tak hingga sampai integral minus tak hingga sampai positif tak hingga dx ya, untuk bentuk integran berikut ya. Jadi bentuk integralnya adalah sebagai berikut, yaitu fungsi gelombang dikalikan dengan konjugatnya ya, kemudian diintegralkan dari minus tak hingga sampai tak hingga, itu menghasilkan nilai sama dengan 1 ya. Dimana makna dari persamaan ini adalah probabilitas ya menemukan suatu partikel pada rentang negatif tak hingga tak hingga ya, maknanya seperti itu. Nah, kemudian ingat bahwa perkalian fungsi gelombang dengan konjugatnya di sini ya merepresentasikan apa yang disebut dengan rapat probabilitas atau probability density. Nah, sama halnya dengan formulasi pada ruang satu dimensi, hal yang sama berlaku untuk fungsi gelombang partikel pada ruang tiga dimensi. Nah, namun pada ruang tiga dimensi ya, integrasi untuk menormalisasi fungsi gelombang dilakukan pada ketiga komponen spasial, yaitu X, Y, dan Z. Atau bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi integral dari minus tak hingga sampai tak hingga untuk elemen dx, kemudian terhadap elemen dy, kemudian terhadap elemen dz ya, dengan integran yang sama ya. Dengan integran yang sama ya, dengan pada komponen satu dimensi ya. Namun sekarang fungsi gelombangnya tentunya mengandung tiga komponen spasial atau tiga komponen arah ya, yaitu x, y, dan z. Nah, di sini hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, hal ini ya, bentuk integral terakhir ini sejatinya ekivalen dengan mencari nilai peluang menemukan partikel pada suatu volume tertentu.